Kembali di Anies Pagi, pemirsa Dewan Pimpinan Partai Demokrat Kubu AHY ajukan gugatan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sementara itu, kuasa hukum Partai Demokrat Kubu KLB Sumut melaporkan AHY ke Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan akta pendirian Partai Demokrat. Saling lapor dan gugat dilakukan dua kubu Partai Demokrat. Jumat siang, tim kuasa hukum Partai Demokrat Kubu AHY mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ditujukan terhadap 10 orang dari Partai Demokrat Kubu KLB Sumut. Mereka dinilai melanggar konstitusi partai yang diakui negara. Karena yang kita lawan saat ini, makasih banget, kami butuh dukungan ini, makasih banget, karena yang kita lawan saat ini adalah perusak demokrasi Indonesia. Ya, ini yang kita lawan. Yaitu tadi, para pelaku GPKPD, Gerakan Pengembalian Kepemimpinan Partai Demokrat yang mengadakan seolah-olah KLB. Ya, KLB dagelan karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal ya Bang? Termasuk pihak eksternal, itu adalah perusak demokrasi. Ya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama istrinya Anissa Pohan mendatangi DPP Demokrat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. AHY datang untuk mengawal aktivitas partai sebelum melaporkan 10 peserta KLB Sumut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sisi lain, kuasa hukum Partai Demokrat Kubu KLB Sumut Rusdiansyah melaporkan AHY terkait dengan dugaan pemalsuan akta otentik ADRT Partai Demokrat pada tahun 2020. Menurut Rusdiansyah, dalam ADRT otentik Partai Demokrat tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai founding father Partai Demokrat. Terkait dengan pemalsuan akta otentik anggaran dasar anggaran rumah tangga pendirian anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat ya tentang pendirian, di mana di dalam anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat tidak terdapat nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sebagai pendiri Partai Demokrat. Sementara di dalam anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat di tahun 2020 di situ di Mukadimah sudah diubah menjadi the founding father Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Meski telah menerima laporan dan barang bukti, Barreskrim Polri belum mengeluarkan nomor laporan polisi. Pasalnya, penyidik menilai laporan ini merupakan kewenangan Mahkamah Partai. Namun kuasa hukum meyakini perkara ini masuk dalam ranah pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi tak terima vonis yang dijatuhkan kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono. KPK menilai vonis 6 tahun dari 12 tahun tuntutan belum memenuhi rasa keadilan. KPK juga menyayangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengabulkan tuntutan hukuman uang pengganti 83 miliar rupiah. Kini KPK sedang menyusun memori banding agar Nur Hadi dihukum lebih berat. Sebelumnya pengadilan memvonis Nur Hadi 6 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara. Nur Hadi terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. KPK memandang bahwa pertimbangan dari majelis hakim ada beberapa poin yang belum akomodir apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Di antaranya adalah terkait dengan amar putusan yang kami menilainya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di samping itu juga tidak dikabulkannya mengenai adanya uang pengganti yang dibebankan kepada. Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus jual beli pulau di Lantingyang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka merupakan mantan kepala desa dan pembeli pulau Lantingyang. Berdasarkan hasil gelar perkara, Polda Sulawesi Selatan menetapkan 2 tersangka baru kasus jual beli Pulau Lantingyang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka merupakan mantan Kepala Desa Jinanto, Abdullah, dan pembeli Pulau Lantingyang, Asdianti.
Dua tersangka baru ini dan satu tersangka lainnya diduga memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik melalui surat kepemilikan lahan Pulau Lantigiang sebagai dasar untuk transaksi jual beli pulau seharga 900 juta rupiah. Berhasil ditetapkan dua tersangka baru, ya, hasil gelar perkara terhadap penjualan Pulau Lantigiang di Kabupaten Selayar. Kedua tersangka ini adalah yang pertama pembeli pulau itu sendiri, Ibu Asdianti. Kemudian yang kedua adalah kepala desa yang terlibat dalam pemalsuan dokumen surat kepemilikan tanah Pulau Lantigiang. Polisi menjerat para tersangka jual beli Pulau Lantigiang dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Kabupaten Indragiri Hulu Riau menjadi korban investasi bodong dengan modus tanam saham sembako, elektronik, dan otomotif. Ya, pelaku ditangkap polisi dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Warga Indragiri Hulu Riau melapor ke pihak kepolisian karena menjadi korban investasi bodong. Tak tanggung-tanggung, jumlah korban mencapai puluhan ribu orang. Kasus investigasi bodong menyasar ibu-ibu arisan. Kerugian yang dialami warga mencapai 21 miliar rupiah. Salah satu warga bahkan ada yang rugi hingga 150 juta rupiah. Aparat kepolisian Indragiri Hulu menangkap otak investasi bodong FS. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti berupa 2 unit mobil, 2 buku rekening dan ATM, serta 650 lembar bukti penyerahan uang dan buku investasi warga. Investasi bodong berjalan pada awal November tahun lalu. Pelaku menjanjikan korban keuntungan ratusan juta rupiah per bulan. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Sekira bulan September 2020, pelapor mengetahui adanya investasi sembako atas nama Fani. Kemudian pelapor tergiur dan mengikuti investasi tersebut sebesar 150 juta. Kemudian saudara Fani menawarkan investasi lain, yaitu investasi uang dan elektronik, tetapi dengan cara mengajak orang lain. Kemudian pelapor mengajak teman dan saudaranya untuk berinvestasi dengan saudara Fani dengan total investasi sebesar 1,5 M. Dari investasi tersebut, saudara Fani telah mencairkan sebanyak 1 kali kepada korban sebesar 180 juta. Antrean warga mendapatkan nasi kotak abaikan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Pagi. Saya